Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang critical reading. Ya, study critical reading using coronavirus text. Ya, membaca secara kritis tapi menggunakan konteks atau teks yang berbicara tentang coronavirus atau virus corona, ya, virus corona. Jadi yang pertama-tama saya menjelaskan sedikit di dalam membaca sebuah teks secara kritis. Yang pertama-tama kita lakukan itu adalah membaca skimming. Membaca skimming itu artinya membaca keseluruhan, membaca secara keseluruhan dalam arti kita hanya melihat dia punya tema saja di atas itu membicarakan tentang apa. Lihat dia punya tema-tema, nanti kita sendiri akan bisa mengetahui. Terus yang kedua itu membuat pertanyaan. Dalam arti membuat pertanyaan sebelum kita membaca sebuah teks. Pertama-tama kita harus melihat ini teksnya tentang apa. Itu namanya membuat pertanyaan sebelum kita membaca keseluruhan teks. Terus yang ketiga itu adalah menentukan fakta dan opini dalam teks tersebut. Itu yang perlu kita lihat. Terus yang terakhir itu mengidentifikasi seluruhnya bahwa teks ini adalah umumnya menceritakan tentang hal ini atau hal itu. Oke. Sebelum kita lanjut, nanti saya akan minta dari kita semua untuk sama-sama membaca teks secara keseluruhan seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan cara membaca skimming. Misalnya kita lihat the spread of coronavirus in Indonesia. So we have to see here in your paper we see the number one is the origin of COVID-19. So you just to see what is talking about in this text. Just it. Not don't read all the text, but just the part of the text you read. Maybe the origins in Indonesia. Just it. When you have found the text, ketika kalian sudah menemukan dia punya asal usulnya itu di Indonesia. Yang lainnya itu teks yang ke bawahnya itu tidak perlu dibacakan, hanya itu saja. Karena dalam konteks kita adalah membicarakan tentang penyebaran virus corona di Indonesia. Terus penyebaran virus itu dengan caranya bagaimana? Caranya ini penularannya itu seperti apa? Ini penularan dari virus corona itu. Terus yang ketiga kita lihat itu di sini adalah kesulitan dalam menanggapi atau menanggulangi ini virus corona. Dan yang terakhir itu adalah cara untuk mencegah, preventing. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin dari kita saya meminta kita semua untuk membaca teks sesuai dengan apa yang saya telah ajarkan tadi, yaitu dengan cara membaca skimming. Yaitu membaca hanya dia punya judul saja, baca dia punya judul saja. Di situ dengan dia punya isi sedikit di dalam. Okay, the time is yours. You read the text carefully. Okay, read the text. Okay, this. Okay, just skimming saja. Maksudnya secara sepintas begitu. Dari setiap ada 4 pokok di situ. Yang pertama itu adalah asal usul, yang kedua itu cara penyebarannya, yang ketiga itu kesulitan dalam menanggulangi virus ini. Terus yang keempat itu adalah cara untuk ini menanggulangi. Okay, the time is yours. Let us see. Read together.
I give you time just 3 or 4 minutes. Oke, setelah kalian membaca tentang penularan virus corona di Indonesia, kira-kira di dalam teks itu secara keseluruhan itu menceritakan tentang apa? Secara keseluruhannya tadi. Menurut saya itu yang pertama itu asal-usul. Ya, asal-usul. Yang kedua itu bagaimana penyebaran virus corona. Oke, penyebarannya itu. Yang ketiga itu kendala atau kesulitan untuk mencegah penyebaran virus. Ya, itu salah satu juga. Dan yang terakhir saya pikir ada 4 di situ. Ya, yang terakhir itu menurut saya itu cara praktis pencegahan virus corona. Itu yang terakhir. Oke, saya pikir itu benar sekali bahwa ada 4 poin di situ. Itu adalah salah satu bentuk kehebatan dalam membaca secara skimming, yaitu dengan cara melihat dia punya topiknya saja, dan terus kita melihat poin penting yang ada dalam situ. Kita tidak membaca secara keseluruhan dari teks, tapi hanya lihat dia punya poin-poin penting. Oke, setelah kalian membaca teks ini, saya pikir ada sesuatu yang merupakan fakta, ada juga yang merupakan opini. Jadi mungkin dari kalian menemukan you got the fact and the opinion of the text. So you have to read for us here. Okay, let's begin with the fact. Maybe one of you. Okay, you. The fact from this text is the coronavirus or COVID-19 was first discovered in Wuhan, China at the end of 2019. The spread of the virus, which the antidote has not yet been found, is out of control. More than 200 countries in the world have reported cases of exposure to the coronavirus. In Indonesia, this case was first found in 2 residents of Depok, West Java in early March. Data as of Saturday, March 28, 2020, the number of residents who tested positive for coronavirus reached 1,155 and 102 of them died. Okay, that is the fact, because it's talk about the origins of coronavirus. Coronavirus is from China. Okay. Because it is based on the data we read in the text. And the second, some of you can read for us the opinion of the text. Yes, sir. Okay. My opinion of COVID-19, none of you experts say the origin of the coronavirus could not be from China. The Chinese government's diplomat, State Councillor Wang Yi, also said that it is unclear whether the coronavirus originated in China. Although China is the first country to report the existence of the virus to the WHO or World Health Organization, it does not mean that the virus originated in China as quoted from Reuters. In fact, in recent months, we have seen reports suggesting that the virus is appearing in different parts of the world and may appear earlier than in China.
Okay, thank you. I think that's the opinion of the text because there is China government said that coronavirus is not from China, so he tell his opinion about that. I think this is the opinion of the text. I think that's good for you. You have found the fact and the opinion because kalian telah menentukan dan telah menemukan fakta dan opini dalam teks ini karena kalian tadi sudah membaca secara skimming tadi itu. Dan yang pertama itu tadi mengenai tentang faktanya itu, ya kita lihat di bagian asal usul, itu di origin. Dan yang kedua juga itu bagian asal usul karena ada pemerintah dari Cina yang menyanggah bahwa virus ini bukan berasal dari Cina, melainkan orang Cina lah yang pertama kali melaporkan virus ini kepada WHO. Jadi itu pernyataan dari mereka. Jadi itu bisa dijadikan sebagai opini dalam teks ini. Oke, saya pikir itu benar sekali apa yang telah kalian baca tadi. Oke, mau you have to discuss about this text. What is very important things you have to do to prevent or to prevent this coronavirus. Ya, jadi kalian harus berdiskusi. Kira-kira hal yang penting, yang sangat penting di dalam teks ini apa? Oke. Ya, oke. Now you go on. You discuss about this text. Okay, Mister. Oke, diskusi terus mengenai dia punya hal penting di dalam hal ini menyangkut dengan virus corona ini sangat berbahaya. Kira-kira apa yang kita harus lakukan? Oke, 1 minute more. Okay, sir. Okay, finish? Finish, sir. Okay, thank you. Based on your discussion about this coronavirus, I ask one of you to present the discussion result. Okay, untuk mengetahui apa hasil diskusi kalian, saya meminta satu orang untuk membaca. Ya. Okay. Okay. Thank you, sir. According to the result of our discussion, we got the 1 point here. Based on what we have read and known, we conclude that keeping the environment clean is important in order to create a healthy life. And also in the current condition, following health protocols is the one that must be done for creation of a safe life, and is also an active participation in preventing the spread of coronavirus. That's all. Oke, saya pikir itu diskusi yang sangat bagus bahwa kalian langsung menilai bahwa karena virus corona ini sangat berbahaya, jadi yang kalian lakukan itu adalah cara mengikuti protokol kesehatan, ya, seperti mencuci tangan, menjaga jarak atau memakai masker, ya, seperti itu. Dan juga yang saya tampakkan di situ kita lihat bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu adalah salah satu bentuk partisipasi aktif dalam pencegahan virus corona. Ya, oke, terima kasih atas diskusinya. Saya pikir kalian sudah mengerti cara membaca sebuah teks menggunakan metode critical reading atau critical reading strategies atau cara-cara belajar menggunakan strategi membaca secara kritis. Jadi saya pikir itu sudah menjadi
bekal bagi kalian bahwa untuk membaca sebuah teks tidak perlu untuk membaca secara keseluruhan, tetapi dengan cara kredit kalian itu dengan cara skimming atau membuat pertanyaan duluan, setelah itu skimming, terus ini menentukan fakta dan opini. Saya pikir itu menjadi hal yang baik, yang berguna. Kalian tidak membaca secara keseluruhan dari berapa teks di situ, tapi kalian bisa mengerti apa inti dari teks tersebut. Oke, saya pikir hanya itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita pulang, mungkin minggu depan kita akan berbicara lagi tentang teks yang lain, tetapi mungkin bukan dengan berbicara tentang virus corona, tapi mungkin topik yang lain. Oke, kita berdoa sebelum kita pulang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Selama-lamanya. Dalam nama Bapa